Cewek ini di-prank disuruh cari mayat pilot yang udah hilang bertahun-tahun yang lalu. Pas dia lihat, dia kaget banget sih guys. Jadi kisahnya dia itu nemuin nih kalau misalkan di sini ada mayatnya. Pertama kali dia seneng banget karena akhirnya dia itu bisa mencetak sejarah. Tapi saat lihat mayatnya dia shock banget. Karena ternyata mayatnya kayak masih utuh gitu guys. Padahal sebenarnya mayatnya itu adalah aktor doang yang udah didandanin jadi zombie. Jadi nantinya kalau dibuka dia akan keluar dan loncat ke cewek itu. Dan akhirnya pas dibuka si zombie itu benar-benar loncat. Sehingga ceweknya benar-benar panik banget guys. Suster ini di-prank sama satu rumah sakit bilang kalau misalkan di dalam perut bocil ini ada monster. Awalnya sih dikira cacingan doang, tapi tiba-tiba monster itu benar-benar membesar yang membuat dokternya bilang kalau misalkan mereka harus operasi hari ini juga. Nah di sini susternya udah ketakutan gitu, dia itu bingung banget harus kayak gimana. Tapi si bocilnya bilang dia kesakitan. Sampai tiba-tiba susternya kaget banget karena di tubuh bocil itu kayak ada yang mau keluar. Tapi di sini dia masih kayak percaya nggak percaya sampai tiba-tiba monster itu benar-benar keluar dan si suster itu malah menjauh nggak ngobatin bocil itu. Akhirnya dia baru tahu kalau selama ini dia di-prank. Katanya sih jantungnya benar-benar mau copot banget guys. Cewek ini bingung banget kenapa temennya setiap jam 12 malam selalu make up super tebel banget dan menyanyi di tengah malam. Jadi kisahnya ada cewek ini benar-benar antik banget, dia itu suka megangin barang-barang dari orang yang sudah meninggal. Terus ada kakek yang melihat hal itu langsung kasih cewek ini penangkal hantu, tapi cewek ini nggak percaya sama sekali. Nah tiba-tiba setiap malam cewek itu tuh selalu bangun jam 12 malam untuk make up yang super tebel. Temennya aja sampai takut sama dia. Gak hanya make up aja, dia itu terus bernyanyi dan juga menari seperti orang mau menikah. Temennya lebih syok lagi ketika di sampingnya dia ngelihat ada cowok. Jadi ternyata cowok itu adalah pemilik topi tersebut yang dia pegang. Setelah dia megang topi tersebut, si cowok itu benar-benar kesepian banget dan pingin manusia ini untuk menjadi istrinya. Akhirnya supaya dia nggak jadi istrinya, dia harus membuat pengantin dari kertas dan dia bakar. Supaya si hantu tersebut bisa mempunyai istri di alam sana dan nggak terikat sama manusia ini. Akhirnya hal itu berhasil dan dia nggak diganggu lagi. Jangan pernah pakai mahkota milik ratu yang sudah meninggal. Jadi cowok ini benar-benar nekat banget. Untuk pertunjukan teater dia coba-coba ini untuk pakai mahkota ini. Padahal sebelumnya ada cewek yang pakai mahkota ini, dia benar-benar berubah menjadi hantu. Bahkan tubuhnya sampai nggak kuat dan pingsan. Pas ditanya cewek ini nggak inget apa-apa. Tapi ternyata cowok yang tadi pakai mahkota itu benar-benar udah kesurupan hantu tersebut. Dimana pas mereka lagi minta maaf sama hantu tersebut, cowok itu malah mau loncat dari atas dan membuat dia akhirnya kakinya patah semua dan harus ke rumah sakit. Ternyata mereka semua nggak tahu kalau kostum teater ini adalah kostum asli dari ratu yang sudah meninggal. Sehingga ratu tersebut akan merasuki siapapun yang pakai kostum tersebut. Akhirnya kostum ratu udah diganti, tapi tiba-tiba orang yang berperan menjadi raja ditemukan meninggal dunia. Karena ternyata yang dirasuki itu bukan hanya kostum ratu aja, tapi kostum raja yang dipakai oleh pemain raja tersebut. Cowok ini nyesel banget ke kuburan tanggal 15 Juli jam 12 malam karena tiba-tiba hantu di kuburan itu nabrak dia semua. Nah dia bingung banget dong apa yang terjadi, tapi dia seneng banget dia bisa ketemu sama pacarnya. Namun kata pacarnya dia itu harus hati-hati karena pada hari itu, jadi biasanya para hantu-hantu yang jahat akan membuat para manusia itu meninggal supaya dia bisa lebih lama di bumi. Nah cowok ini tahu apa yang mau dilakukan oleh hantu-hantu jahat tersebut. Akhirnya dia tolongin nih beberapa manusia supaya nggak meninggal. Tapi hantu tersebut jadi marah banget sama dia. Bahkan hantu tersebut akhirnya pura-pura jadi pacar dari cowok itu supaya dia bisa mengambil jiwa dari si cowok aja. Padahal dia tuh hantu si jahat, tapi akhirnya pacarnya tahu kalau misalkan hantu jahat ini lagi mengincar cowoknya dia untuk dibuat meninggal. Akhirnya dibantuin lah sama pacar aslinya. Dan akhirnya hantu-hantu itu jiwanya harus dibakar supaya hantu-hantu itu bisa tenang di alamnya dan gak datang ke bumi lagi termasuk ceweknya dia. Setiap hari bocil ini selalu pura-pura sakit, tapi akhirnya ibunya pintar banget ngejebak dia suruh dia operasi. Jadi kisahnya di sini ada bocil yang nakal banget. Setiap hari dia main game, tapi supaya dia nggak sekolah dan dia ke gereja, dia selalu pura-pura sakit kalau ibunya lihat. Awalnya ibunya percaya-percaya aja, tapi lama-kelamaan kakak dari bocil itu tuh bilang kalau misalkan bocil itu sebenarnya pura-pura doang. Akhirnya ibunya mulai nih mikir gimana ya cara ngejebak bocil ini supaya bocil ini tuh ngaku.
Akhirnya dibawalah cowok ini yang pura-pura jadi dokter dan bilang kalau misalkan anak ini benar-benar memiliki penyakit serius dan dia harus dioperasi. Karena virusnya udah menyebar, jadinya tangannya harus dipotong dan juga kakinya juga harus dipotong. Di situ bocil itu benar-benar takut banget dan akhirnya dia bilang, oke, aku selama ini tuh cuma bohong doang, aku nggak mau dioperasi. Akhirnya ketahuan deh dan dokternya ngaku kalau aku juga bohong, aku juga bukan dokter beneran. Di situ bocil itu benar-benar kena mental banget dan gak berani untuk bohong lagi. Dua koki ini dibayar mahal banget supaya masak untuk pernikahan hantu. Jadi kisahnya di sini ada koki yang benar-benar terkenal banget. Terus tiba-tiba dia mendapatkan uang untuk masak di tempat ini. Yang mana ini adalah kayak pernikahan gitu. Tapi dia bingung banget, kok tempat pernikahannya sepi ya? Terus ada yang manggil dia nih. Ternyata itu adalah ayah yang punya pernikahan tersebut. Terus kokinya nanya, kok pernikahan ini sepi banget ya? Terus ayahnya bilang, siapa bilang sepi? Pas dia balik badan itu bener-bener udah rame banget guys. Di situ mereka sempat bingung, tapi ya udahlah mereka masak aja. Tapi pas lagi masak mereka merasa ada yang aneh nih. Terus mereka curiga, kok muka mereka pucat semua ya? Apalagi dia diajak makan di tempat tersebut dan disuapinin sama semua orang yang ada di situ. Akhirnya dia kabur, terus dia naik bus. Di situ dia baru sadar kalau misalkan tempat itu memang adalah tempat berhantu yang mana nggak ada manusia sama sekali. Cuman mereka memang dibayar mahal banget supaya bisa masak di tempat tersebut. Bahkan pas dia pulang, ayah dari pengantin itu datang lagi dan bilang kalau misalkan masakan dia enak banget dan dia harus datang minggu depan untuk ulang tahun dari ayah ini. Tapi si koki ini benar-benar kapok banget, nggak mau lagi. Ibu ini kaget banget, setiap ke dapur selalu melihat kucingnya mati. Ternyata anaknya selalu bikin bakmi kucing. Jadi kalau tengah malam si ibu bingung, anaknya ngapain masak ya? Terus anaknya selalu nawarin bakmi. Nah ibunya nggak tahu anaknya itu kenapa, tapi anaknya tatapannya kosong banget. Ternyata anaknya tuh selalu main komputer yang mana komputer itu bisa mempengaruhi dia untuk berbuat jahat. Bahkan dia selalu bentak-bentak ibunya. Pas ibunya cari tahu lagi, ternyata si anak itu benci banget sama kucing-kucing di rumahnya yang selalu matiin komputernya. Akhirnya si kucing itu dibikin jadi bakmi kucing dong. Karena dia dendam banget sama kucing-kucing yang ada di dunia ini. Dua cowok ini takut banget main bola, bolanya jatuh ke mayat dan membuat mayatnya itu bangkit lagi. Jadi kisahnya di sini ada ibu yang baru aja meninggal dan dia ditemenin sama anaknya. Tapi dua cowok ini lagi main basket dan basket itu malah kena ke ibu tersebut. Anaknya marah banget dan suruh orang tersebut untuk ambil bolanya. Pas dia ambil bolanya, tiba-tiba ibunya bangkit yang bikin dia benar-benar shock banget. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi dari anaknya. Terus dia langsung telepon ibunya karena dia takut ibunya itu meninggal. Tapi ternyata ibunya tuh gak kenapa-napa. Bahkan anak itu langsung nyamperin ibunya. Padahal biasanya dia jarang banget nyamperin ibunya. Dia langsung mijitin ibunya dan dia memastikan ibunya itu baik-baik aja. Nah pas dia di rumah gak nyangka tiba-tiba rumahnya itu kebakaran. Dan itu membuat ibunya benar-benar langsung sesek. Dan akhirnya pas dia bawa ke rumah sakit, ibunya udah gak bisa ditolong sama sekali. Di situ dia baru sadar kalau misalkan mimpi tersebut sebagai pertanda supaya dia lebih siap menghadapi semuanya. Setiap malam seorang suami selalu diam-diam ngecat rambut dari istrinya. Ternyata karena ini. Jadi istrinya itu memiliki penyakit. Kalau misalkan dia ngelihat suaminya selingkuh atau dia stres, rambutnya dia akan berubah menjadi abu-abu. Di situ suaminya merasa malu banget sama dia karena berasa pacaran sama nenek-nenek. Sampai akhirnya dokter periksa ternyata ibu ini tuh mengalami alergi. Dimana kalau dia stres, dia itu badannya akan merah-merah dan rambutnya akan menjadi abu-abu. Bahkan kalau malam suaminya itu benar-benar kesel banget sama dia karena melihat rambutnya dia yang super jelek. Jadi diam-diam dia akan cat rambut dari istrinya. Tapi sayangnya itu ngebuat istrinya tambah alergi lagi dan mau meninggal. Akhirnya suaminya ninggalin istrinya begitu aja. Dan ketika istrinya sedih kayak gini, dia malah ketemu cowok sama seorang anak yang benar-benar sayang sama dia. Bahkan cowok tersebut menerima dia apa adanya, mau rambutnya abu-abu, pink, ungu. Akhirnya cewek ini pun punya keluarga yang super bahagia.